Teman-teman mengalami infeksi cacar, infeksi herpes, atau infeksi lain yang disebabkan virus pada kulit. Nah, kita kali ini membahas tentang acipar atau asifar, aciclovir, baik yang dalam bentuk krim dan dalam bentuk kaplet. Kita tahu ya, acipar ini adalah merek dagang yang berisi aciclovir, kandungannya untuk mengobati infeksi akibat virus. Seperti untuk pengobatan herpes simplex pada kulit dan membran mukosa. Termasuk di sini ya, herpes genital awal dan rekuren. Jadi ada dua pengobatan dari dalam dan luar. Nah, di sini pentingnya penggunaannya ini, obat bekerja ya dengan cara menghambat virus herpes simplexnya atau herpes simplex ini DNA polimerasenya. Jadi enzim yang bekerja dalam pembentukan DNA polimerase dan replikasi DNA. Nah, jadi akibat reaksi ini mencegah sintesis DNA virus tanpa mengaruhi sel hospes ya. Dan pastinya di sini penting sekali untuk penggunaannya dari dalam dengan meminum kaplet asifar 400 mg dan dari luar pada permukaan kulit dengan asifar krim ya. Dari sini ada logo Halal Indonesia. Nah, kita lihat dulu ya untuk krimnya di sini netonya 5 gram. Kita buka kemasannya. Nah, kita keluarkan 5 gram, ukurannya cukup kecil ya di sini. Ada di sini lingkaran merah K, artinya ini adalah obat keras. Jadi bijaksanalah menggunakannya dan ini harus dengan resep dokter. Nah, pastinya di sini pembelian obat ini perlunya sebuah edukasi penggunaannya. Nah, obat ini digunakan seperti biasa ya tadi, infeksi herpes simplex, cacar pada kulit, atau infeksi lainnya pada selaput lendir mukosa. Termasuk di sini ya ada herpes genitalis, kemudian herpes labialis atau yang lainnya. Nah, kemudian untuk penggunaannya bagaimana di sini? Untuk penggunaannya, jadi kalau untuk krimnya ini dioleskan 5 kali sehari setiap 4 jam. Ya di sini lama terapinya boleh 5 hari, idealnya 10 hari. Caranya dioleskan pada area infeksi yang sakit. Nah, mungkin saja ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mungkin ada rasa efek panas, perih, eritema, dan mungkin adanya terjadi pengeringan kulit atau pengelupasan. Jadi penggunaannya ini harus dengan resep dokter. Kemudian pastinya untuk anak-anak, ibu hamil, dan yang menyusui ini bisa dikonsultasikan dengan dokter. Sementara kita yang tabletnya ini ada 10 tablet. Kemudian tablet atau kaplet ini berarti lonjong. Nah, pastinya 400 mg. Bagaimana dengan dosisnya? Nah, untuk dosis di sini penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk kasus herpes simplex pengobatan dewasa, anak-anak di atas 2 tahun itu 5 kali sehari 200 mg, berarti separohnya ya, tiap 4 jam. Nah, dapat ditingkatkan menjadi 400 mg setiap hari. Nah, untuk durasi pengobatannya seperti biasa tadi ya, 5 sampai 10 hari. Jadi 5 hari boleh, 10 hari idealnya.
Nah, sementara anak-anak di bawah 2 tahun setengah dosis dewasa. Nah, untuk penekanan pada herpes simplex pada imunokompeten 200 mg 4 kali sehari setiap 6 jam. Nah, bagaimana dengan pencegahan? Pencegahan di sini 4 kali sehari 200 mg atau 2 kali 400 mg. Bisa saja dosisnya dapat diturunkan karena pencegahan menjadi 200 mg 2 kali atau 3 kali sehari setiap 6 sampai 12 bulan. Nah, sementara pada kasus herpes zoster atau varicella zoster ini dewasa 5 kali sehari 800 mg tiap 4 jam selama 7 hari. Nah, sementara anak-anak umur 2 tahun 20 mg per kilogram berat badan dosisnya 4 kali sehari. Sementara anak-anak di sini dengan berat badan lebih dari 40 kg sama dengan dosis dewasa. Nah, aturan pakainya untuk kapletnya ini diminum sesudah makan ya, paling bagus dan ideal. Kemudian juga penggunaannya bersamaan dengan penggunaan krim supaya mendapatkan hasil yang efektif. Nah, di sini perlu perhatian, di sini hati-hati penggunaannya pada imunokompromis. Imunokompromis ini adalah mungkin orang dengan defisiensi imun, misalnya dengan HIV/AIDS, pasien yang menerima dosis tinggi ya. Kemudian lagi pastikan di sini perlu adanya minum banyak atau hidrasi yang cukup. Nah, kemudian pastinya beberapa kasus mungkin ada gangguan ya, misalnya pada orang gangguan gagal ginjal, kemudian anak, kehamilan dan menyusui. Lalu pastinya di sini mungkin ada terjadi reaksi hipersensitivitas. Nah, lalu penggunaannya ini pada kehamilan itu kategori B. Artinya kalau B ini ya teman-teman mungkin dapat digunakan oleh wanita hamil ya. Karena mungkin pada penelitian memperlihatkan adanya risiko pada janin. Artinya kalau B ini risikonya terjadi risiko namun belum terbukti langsung pada ibu hamil. Nah, bagaimana dengan efek samping? Ya, seperti pada obat-obat pada umumnya mungkin ada efek samping. Ya, efek sampingnya mungkin pada gangguan pencernaan, mual muntah, kemudian gangguan umum misalnya kelelahan, mungkin demam. Dan perlunya ada pemeriksaan penunjang yaitu dipantau kadar enzim hati. AST, ALT mungkin, lalu di enzim hati lagi ALP, fungsi ginjal misalnya urea, kreatinin atau blood urea nitrogen atau BUN ya, dipantau. Nah, mungkin saja ada gangguan pada sistem saraf, misalnya sakit kepala, mungkin agak atau ada pusing. Lalu ada mungkin gangguan pada kulit, mungkin ada pruritus, ada ruam-ruam. Kemudian mungkin ada fotosensitivitas, ya mungkin peka terhadap sinar matahari, urtikaria mungkin ada. Lalu ada hal lain misalnya kerontokan pada rambut. Nah, ada beberapa kasus tertentu yang potensinya fatal, misalnya terjadi purpura trombositopenik. Jadi kulit itu ada merah-merah dan trombosit dalam darah itu rendah. Ya, trombotik di sini. Atau mungkin kasus lain sindrom uremik hemolitik. Nah, kira-kira itu saja ya. Dan pastinya kedua ini adalah obat keras. Jadi ada tulisannya K ya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai kita bahas Asifar, kaplet dan Asifar krim. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mendapat penyakit atau mengobati penyakit dari virus herpes zoster ya, atau herpes simplex ya. Di sini pada prinsipnya ya mungkin infeksi cacar ya atau yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.